kami boleh diingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang sudah memberikan kepada kami anugerah yang besar. Karena anugerah-Mu itulah kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, karena kami tahu Engkau memberikan anugerah yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Biar pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu, dan menjadi dupa yang berbau harum, yang menyegarkan tahta-Mu pagi ini Tuhan. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami, buat Tuhan sebentar berbicara kepada setiap kami. Tuhan, urapi kami. Mari Roh Kudus urapi semua kami. Mulai dari hamba-Mu Kau urapi, supaya yang lahir, yang hadir, yang mengalir pagi ini adalah pengurapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kami hikmat, Roh Kudus yang memberi kami pengertian, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu. Kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan selanjutnya kami boleh melakukan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya di atas keterbatasan hamba-Mu ada kuasa-Mu yang mengalir dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima anugerah terbesar dari Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Ada sukacita pagi ini, amin. Ya, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema hari ini adalah The Precious Gifts, atau anugerah yang sangat berharga. Ya. Saya beberapa minggu ini banyak disingkapkan Tuhan tentang beberapa hal yang seringkali hilang dalam kekristenan. Ya. Minggu lalu kita belajar banyak orang tidak tahu berapa harganya pengorbanan Tuhan. Tapi hari ini saya akan tunjukkan tentang apa yang Roh Kudus ajarkan buat kita. Banyak orang Kristen tidak tahu betapa besar anugerah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ya. Karena kita tidak mengerti tentang betapa besar anugerah. Ya, anugerah adalah sesuatu yang kita nggak bisa beli. Itu adalah, sekalipun Anda punya uang, Anda nggak bisa beli. Ya, kita belajar sama-sama dari firman Tuhan ini. Banyak orang Kristen sangat disayangkan, dia tidak mengerti tentang berapa besar anugerah Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Yang banyak orang tahu adalah bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan saudara, tetapi banyak orang Kristen tidak tahu maknanya dari anugerah itu. Ya. Seperti apa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita? Ya, saya diingatkan tentang sebuah peribahasa ya. Ya, mungkin Anda pernah dengar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya apa nih? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Bahasa lainnya gini, like father, like son, like mother. Ya. Seperti bapaknya, demikian juga anaknya. Saudara, ini seringkali kita temui ya dalam kehidupan kita. Ya. Kalau bapaknya itu jelek, anaknya pasti jelek. Jangan bilang jelek itu wajah ya. Coba lihat kanan kirinya. Enggak ada yang jelek di sini. Katakan amin. Ya, lihat kanan kirinya. Enggak ada yang jelek. Bilang sama-sama. Enggak ada yang jelek. Sambil masem-masem mukanya. Bilang sama-sama, enggak ada yang jelek di sini. Cuma karakternya harus dibereskan. Amin. Ya, jelek ini bukan rupa. Ya. Jelek ini bukan rupa. Seringkali kita cuma lihat rupa.
Tapi Tuhan itu nggak pandang rupa, Tuhan itu pandang hati. Dan ini karakter. Ya. Kenapa Tuhan nggak lihat muka? Karena Tuhan, wajah kita diciptakan secara baik oleh Tuhan, katakan amin. Tapi yang perlu kita restorasi, kita pulihkan itu adalah karakter, yaitu hati kita. Nah, kita mungkin pernah dengar istilah ini, ya, buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, gitulah kira-kira ya. Like father, like son. Kalau bapaknya jelek, anaknya pasti jelek. Kalau bapaknya itu pemarah, anaknya pasti pemarah. Kalau bapaknya pelit, anaknya juga pelit. Kalau bapaknya orang yang suka berdosa, maka anaknya pasti pendosa juga. Kalau bapaknya pendendam, anaknya pasti pendendam juga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, atribut ini yang nempel pada diri kita. Ya. Karena Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Karena semua orang di bumi ini sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saya bisa bayangkan kalau seseorang itu berbuat dosa, maka akibatnya adalah kehilangan kemuliaan Allah. Secara sederhana, apa yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah? Ya, orang yang kehilangan kemuliaan, saudaraku, dia itu akan disertai rasa malu setiap hari. Karena tidak punya kemuliaan. Dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu kita hilang, namanya kehilangan kemuliaan Allah. Seperti tentara perang gundul. Seperti orang judi tapi kalah. Pulang gimana? Nunduk. Kenapa nunduk? Malu. Seperti orang bertanding tapi gagal total. Pulang gimana? Gini semua. Ya. Malu. Nah, tanpa kita sadari, kita hidup bertahun-tahun dengan rasa malu yang kita bawa. Dan itu yang kita bawa dan selalu kita berpikir, aduh, kenapa ya bapakku dulu miskin ya? Gara-gara bapakku miskin maka aku jadi miskin. Gara-gara bapakku orang yang suka berdosa, maka anaknya dosa. Gara-gara bapak mamaku kawin cerai, maka aku juga sekarang nggak utuh rumah tanggaku. Saya perhatikan itu. Itu yang sering kali terjadi. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita seringkali merasa ini, saudaraku ya. Kita merasa sulit berubah. Ya. Ada banyak orang merasa, kok susah ya kok berubah. Saya ketemu dengan keluarga muda. Dia berkata kepada saya, Om, saya ini sudah komit dengan Tuhan. Saya mau berubah. Tapi tahan itu sampai 4-5 bulan. Bulan kelima mulai ada tantangan. Ya, bulan kelima mulai ada tawaran untuk lagi berbuat dosa. Ya, kita merasa sulit untuk berubah. Berubah dalam hal apa? Kita sulit untuk mengubah pola, misalnya dari suka baca Alkitab nggak suka baca Alkitab. Jadi nggak suka baca Alkitab, jadi suka baca Alkitab. Ini loh sulit berubah. Untuk berdoa sulit, untuk baca Alkitab sulit, untuk mengampuni sulit, untuk meninggalkan dosa yang lain sulit. Kita merasa sulit. Bilang sama-sama, merasa sulit untuk berubah. Siapa di sini yang merasa sulit untuk berubah? Angkat tangan. Jujur ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang jujur-jujur. Kok tepuk tangannya ciki-ciki kayak si Unyil ya? Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita sulit berubah? Karena like father, like son. Itulah. Ya. Karena seperti bapaknya
demikian juga anaknya. Kita dikandung dalam dosa sehingga kita selalu ingin berbuat dosa dan tidak mau berbuat baik. Nah, fokus kita masih kepada yang lahir ria. Fokus kita masih kepada Bapak kita yang ada di bumi. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita disuruh mengasihi, sulit mengasihi karena fokusnya masih kepada yang lahiriah. Itu sebabnya kita belajar bersama-sama hari ini. Ada anugerah yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi dia memberikan anugerah yang besar bagi kita sekalian. Amin. Nah, pertanyaannya, apa anugerah besar yang Tuhan Yesus berikan? Ya, Yohanes 3:16, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa hafal ayat ini. Ya, karena ketika engkau menghafalkan ayat ini, pelan-pelan saudara mulai meresapi nilainya, maknanya bagi kita. Amin. Coba perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan itu besar kepada saya dan saudara. Katakan amin. Bilang begini, kasih Tuhan itu besar sama saya. 2, 3. Sekali lagi. Bilang sama diri sendiri ya. Jangan ngomong sama saya, ngomong sama dirimu sendiri. Kasih Tuhan sama kamu, ya. Kasih itu besar sama ditunjuk diri kamu. Nah, gitu ya. 1, 2, 3. Kasih Tuhan itu besar sama kamu. Iya, kamu yang di dalam. Amin. Karena Tuhan kasihnya itu besar kepada kita, Dia rela mengaruniakan, ya, memberikan anugerah kepada kita. Dia menganugerahkan kita siapa? Anaknya yang tunggal, dengan maksud supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak mengerti tentang besarnya anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita bisa binasa. Amin. Kenapa orang tidak mau mengampuni? Karena tahu besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kenapa orang dendam? Karena orang nggak tahu besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kenapa orang suka sakit hati? Karena nggak tahu Tuhan sudah mengampuni dosanya. Amin. Kenapa orang pelit? Karena orang tidak tahu betapa besarnya anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dia kasih kita nyawa, lebih berharga dari kita. Katakan amin. Amin. Kalau kita mengerti akan besarnya anugerah ini, maka kita akan berani berkata, saya berani bayar berapapun harganya. Karena dia sudah bayar lunas dosa saya. Amin. Nah, pertanyaan sekarang, apa anugerah besar dari Tuhan Yesus itu? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Hari ini khotbahnya super singkat, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan penuh pengertian supaya kita bisa memahami dengan baik firman Tuhan ini. Oke? Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita, perhatikan, janji-janji yang berharga dan yang
sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi dunia. So perhatikan dengan baik ayat ini. Kalau baca firman Tuhan itu mesti step by step sampai kita paham. Dimulai dulu tentang ayat yang ketiga ya. Karena kuasa ilahinya. Jadi kalau saya coba bawa saudara untuk pahami, gitu. Karena dahsyatnya kuasa Tuhan itu, ya. Karena Tuhan itu maha dahsyat kuasanya, Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi hidup yang saleh itu Anda butuh alat, Anda butuh tools. Anda seperti contoh, orang menanam bunga butuh alat enggak? Butuh. Apa itu? Sendok untuk itu, apalagi cangkul ya. Amin. Orang menukang butuh alat enggak? Butuh. Orang ngecat, tukang bangunan sama tukang cat beda atau sama alatnya? Beda. Sama tukang sayur? Beda alatnya. Demikian juga untuk Anda hidup saleh itu alatnya juga beda. Bilang sama-sama, untuk hidup saleh kita butuh alat yang berbeda. 2, 3. Amin. Nah, Tuhan itu mati di kayu salib bukan cuma menebus dosamu. Tapi Dia mati di kayu salib supaya Dia bisa melepaskan, membagikan alat yang berfungsi supaya saudara bisa hidup saleh. Keren sekali ayat ini, ya. Dikatakan, saya ulangi lagi ya, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Salah satu caranya adalah lewat pengenalan akan Tuhan. Berikutnya ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Katakan sama-sama, janji yang berharga. Ya, Tuhan kasih lewat kematiannya memberikan sebuah janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini yang saya mau bagikan pagi ini. Tuhan memberikan kepada kita sebuah janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam, bilang sama-sama, kodrat ilahi. Saya punya kodrat ilahi. Oke, kenapa ini penting kodrat ilahi? Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ya, banyak orang Kristen tidak pernah menyadari bahwa dia butuh namanya kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini penting karena apa? Katakan luput, tujuan daripada kodrat ilahi adalah supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia termasuk kita. Kalau saudara dan saya nggak punya kodrat ilahi, saudara akan binasa. Balik lagi tentang kenapa kita nggak bisa merasa sulit untuk kita tinggalkan kehidupan lama, karena kita merasa kita ini like father, kayak papaku. Ya, saya punya anak yang terus dari waktu ke waktu makin besar. Makin besar, makin besar. Semakin besar, saya makin lihat mirip siapa dia. Bapak Ibu punya anak, pasti juga tahu, ya. Anak saudara mirip sama siapa? Bukan cuma wajahnya, amin, tapi juga karakternya. Nah, demikian juga dengan kita. Mirip siapa karaktermu? Tapi Tuhan mau karaktermu bukan cuma mirip bapakmu di dunia. Kalau mirip dengan bapakmu di dunia, itu mirip yang membinasakan. Kalau bapakmu tidak takut akan Tuhan. Ya,
Saya akan tunjukkan sama saudara apa anugerah besar yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sifat ilahinya. Kodrat ilahi itu sama dengan sifat ilahi. Saya kasih contoh sama saudara begini. Apa itu kodrat ilahi atau apa itu sifat ilahi? Ya, saudara pernah tahu bedanya kenapa anjing menggonggong? Anjing menggonggong karena anjing atau ya, ngerti saudara? Anjing itu kodratnya sebagai anjing, bukan menggonggong, setiap hari gonggong terus. Kodratnya sebagai anjing. Kita kodratnya sebagai manusia. Manusia bisa menggonggong. Apakah ketika kita menggonggong langsung berubah kita jadi anjing? Tidak. Amin. Karena kodrat kita bukan, amin, bukan menggonggong. Kucing mengeong. Ya, karena kodratnya kucing. Tapi kalau Anda mengeong, tidak berubah langsung jadi kucing. Nah, saya bilang sama saudara, kenapa manusia sulit hidup dalam kekudusan? Karena kekudusan itu kodrat ilahi. Kodratnya Tuhan. Paham? Saudara bisa berubah jadi guguk? Bisa? Gak bisa. Saya ulangi lagi, saudara bisa berubah jadi kucing? Tidak bisa. Amin? Amin? Sekali kucing, tetap kucing. Sekali guguk, tetap guguk. Walaupun guguk lama-lama tidak menggonggong. Tapi tetap dia guguk. Tapi saudara dan saya mendapat anugerah daripada Tuhan supaya saudara itu menerima sifat ilahi. Kita menerima kodrat ilahi. Ya, kita diberi sama Tuhan itu kodratnya. Jadi Tuhan tuh ngasih kodratnya kepada kita. Bilang sama-sama, Tuhan memberi kodratnya sama saya. Amin. Artinya saudaraku, ketika Tuhan memberi kita sifat ilahinya atau kodrat ilahinya, kita ini menerima sifat dan karakter asli dari Bapa surgawi. Amin. Sampai di sini nangkap nggak kira-kira? Kenapa kita sulit berbuat dosa? Sulit berbuat dosa. Sulit hidup kudus? Kenapa kita sulit meninggalkan dosa? Karena kita masih serupa dengan karakter Bapak kita di bumi. Amin. Tapi kematian Tuhan itu mengubah mindset kita pagi ini. Dia menyelamatkan kita dari dosa, tapi Dia beri kita sifat ilahinya. Katakan amin. Amin. Tuhan memberi kita kodrat ilahinya. Amin. Anda bisa bayangkan ini anugerah yang besar sekali. Orang lain tidak akan terima kecuali dia mau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya tidak ada di tempat ini yang hidupnya tidak bisa diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Saya percaya seburuk apapun dosamu, saya percaya tidak ada dosa yang tidak bisa Anda tinggalkan. Amin. Kalau engkau terima kodrat ilahi atau sifat ilahinya Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menerima sifat ilahinya, kalau saudara tidak menerima kodrat ilahinya Tuhan, engkau ingin berusaha hidup kudus, sangat sukar bagimu. Karena itu dibutuhkan keputusan dari kita, mau ikut Yesus atau ikut hawa nafsu dunia. Ini tipis sekali, ini gampang sekali kita terpengaruh saudara. Tiap hari jalan kita berteman, tiap hari kita berinteraksi dengan dunia media sosial. Setiap hari juga, perhatikan, saudara mungkin tidak berkumpul bersama-sama dengan orangnya, tapi setiap hari handphone bisa menghubungkan Anda dengan orang-orang di belahan dunia manapun. Amin. Saya ketemu dengan seorang remaja. Saya gandeng dia. Saya bilang begini, kamu suka game ya? Enggak. Waktu yang berbeda,
mamanya ngadu ke saya. Anak saya itu Pak, game terus. Tapi ketika saya tanya nih, kamu suka game ya? Enggak. Apakah anak ini bohong? Tidak. Seringkali kita orang tua nggak paham apa yang dilakukan anak. Kita selalu menjudge anak ketika pegang HP selalu main game. Enggak. Mari kita berubah cara kita mengenali anak-anak kita di era sekarang ini. Amin. Meskipun kita terkontrol, meskipun kita terjaga, tapi jangan timbul sebuah penghakiman lebih dulu. Kalau pegang HP pasti main game? Enggak. Kalau main game, Anda tanya main game apa? Dan saudara tahu, anak yang saya ajak omong, berkata kepada saya, membangun pertemanan dengan teman-teman seluruh dunia. Bicara seluruh dunia, berarti ngomong apa? Bahasa Inggris. Chat. Can you speak English? Dia nyaut. Just little bit. Berarti dia benar. Ngerti maksud saya? Nah, tapi sayang, kita kadang-kadang jujur orang tua kita, Pak Mama, karena kita produk Papa Mama juga yang dulu, produk Papa Mama sekarang ini, maaf kita seringkali selalu marah dengan anak, selalu marah dengan anak. Kita bisa marah dan marah sehingga akhirnya anak-anak di zaman now nengok saudara itu jadi pemarah. Tidak ada anak-anak yang berani open dengan papa dan mamanya karena papa dan mamanya pemarah. Like father, like son. Lalu Anda mau keluar dari marah, saudara sulit sekali. Karena apa? Like father, like son. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk lihat. Tuhan ingin tolong setiap kita untuk mengerti. Yesus mati buat kita. Untuk beri kita kodrat ilahi supaya kita serupa dengan Bapa di sorga. Ketika saya dapat anugerah ini, saya punya cara pandang yang berbeda terhadap anak-anak. Anak-anak itu, anak-anak kita zaman sekarang, dia butuh namanya kasih-Mu kepada mereka. Amin. Karena itu sebelum anak-anak merasakan kasih-Mu dari kasih Bapa di sorga, yang pertama kau harus terima adalah sifat dan karakter asli dari Bapa kita di sorga. Dan kalau kita itu menerima sifat dan karakter asli dari Bapa kita di sorga, maka lihat tujuan hidup kita berubah, kita jadi hidup untuk Bapa di sorga. Bilang sama-sama, tujuan hidup saya harus berubah. Sekali lagi, tujuan hidup saya harus berubah. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk Bapa di sorga. Amin. Bilang sama-sama, saya hidup untuk Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga itu nunggu kita. Saudaraku, saya ulangi kembali, beberapa waktu ini saudara akan tiap hari akan lihat di medsos, lihat di depan mata, dengar dikabari orang meninggal dengan situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Amin. Beberapa hari ini lagi viral, ada seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan dahsyat meninggal di usia muda. Betul? Saya mau tanya, giliranmu kapan? Kalau saudara tidak punya tujuan hidup dan tujuan hidup pun tidak berubah, saudara masih kejar uang dan uang, saudara bekerja kumpulkan harta, saudara masih simpan pahit hati, saudara masih simpan dendam, saudara masih simpan dosa, saudara tidak hidup untuk menyenangkan Bapa di sorga. Saudara masih hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Amin. Nah, karena itu kita hari ini mau belajar satu hal. Mari kita rubah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita harus berubah, katakan amin. Mau berubah? Mau hidup untuk Bapa di sorga? Amin. Bapa di sorga lagi nunggu kita. Amin. Jadi ketika kita mati, Bapa di sorga itu nyambut kita untuk
Dia berkata gini, baik sekali perbuatanmu itu, hai anakku. Amin. Senang enggak waktu engkau pulang papa bilang, anakku, Atau waktu engkau pulang, papamu merengut. Dengan lesu dia berkata, aduh, kenapa kamu bisa begitu, nak? Halo? Kenapa bisa begitu, nak? Ya, sedih. Tapi kalau sudah mengerti, kita terima kodrat ilahinya. Kita terima sifat ilahi dari Bapa surga. Tujuan hidup kita berubah. Kita hidup untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus sudah mati kita supaya kita hidup dengan kodratnya Bapa. Apa kodratnya Bapa? Kudus. Amin. Surga itu penuh dengan kekudusan. Artinya begini, ketika engkau hidup dengan kodrat ilahi, engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Mau marah, engkau diingatkan, jaga kekudusan lewat mulutmu. Engkau pengen nonton yang gak benar, Tuhan berkata, jaga matamu, tetap kudus. Engkau mulai diajak gosip sama teman. Ini kadang-kadang cerita, sharing, bisa kebablas jadi gosip. Cerita dengan orang, bagus pertamanya, besoknya nyaut, cang. Loh, saya puterin lagi. Nah, hati-hati gunakan telingamu, karena engkau harus hidup untuk Bapa. Senangkan hati Bapa. Ya, saudaraku, kodrat ilahi daripada Bapa itu adalah hidup kudus, hidup benar, jauh dari hawa nafsu dunia. Tujuannya adalah supaya kita bisa terima hidup yang kekal. Amin. Ingat baik-baik. Yesus mati buat kita untuk memberi kita kodrat ilahi. Amin. Kalau kita nggak punya kodrat ilahi, kita nggak akan serupa dengan Dia. Kalau mau serupa dengan Dia, kita harus punya kodrat ilahi. Amin. Ingat, waktu Tuhan mau menciptakan kita, Kejadian pasal 1, Tuhan berdiskusi di surga. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa siapa? Tuhan berkata rupa kita. Tapi pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Kodratnya rusak. Dosa itu membuat kodrat ilahi rusak. Lepas dari hidup kita. Satu-satunya cara untuk kita punya kodrat ilahi adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda masuk ke gereja, belum tentu punya kodrat ilahi, belum tentu percaya Yesus. Karena itu, hal yang pertama yang kita butuhkan adalah terima Yesus sebagai Tuhanmu. Amin. Jangan terima agama Kristen. Bukan agama Kristen yang akan mengubahmu punya kodrat ilahi, bukan. Tapi Yesus Kristus. Kita di sini bukan untuk memeluk agama, tapi kita ada di sini untuk mengalami Yesus dalam hidup kita. Amin. Agama tidak akan pernah bisa mengubah hidup Anda. Yang mengubah masa depan Anda adalah Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Amin. Ketika Dia mati, Dia berikan kita kodrat ilahi. Amin. Supaya kita serupa dengan Bapa. Saya ingin ajak saudara untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari pejamkan mata dulu. Semua ambil waktu sejenak. Saya masih ingin berkomunikasi dengan saudara. Siapa di sini yang kau merasakan engkau butuh kodrat ilahinya, sehingga kau bisa dengan mudah, Tuhan, aku mau tinggalkan dosa. Ada orang berkata, saya akan berhenti Pak pelan-pelan. Kalau kodrat ilahi ada padamu, tidak butuh waktu pelan-pelan, tapi Tuhan bisa mengubahmu sekejap mata. Katakan amin. Anda butuh kodrat ilahi yang membuat engkau pengen serupa dengan Tuhan. Siapa di sini yang merasa engkau butuh kodrat ilahi? Semua tutup mata. Anda taruh tanganmu di dadamu. Bagi Anda yang membutuhkan, tapi bagi Anda yang tidak butuh, tidak Anda capek-capek untuk taruh tangan
ketika engkau percaya, engkau sadar bahwa engkau butuh kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini penting buat kita. Karena ketika kita di dunia ini, responmu itu ditentukan oleh kodratmu. Kenapa ketika kau dicaci maki engkau marah? Karena engkau kodratnya belum ilahi. Engkau masih kebencian, kemarahan, sakit hati, kecewa. Kalau engkau masih suka itu, engkau belum punya kodrat. Tapi kalau engkau merasa masih punya kemarahan, kebencian, sakit hati yang menaun, yang bertahun-tahun, jengkelan, sampai engkau gak bisa tidur, jengkelnya, engkau butuh kodrat ilahi. Mungkin engkau tidak marah, engkau tidak benci, tapi engkau orang yang susah dikasih tahu, susah menerima orang lain, sombong, angkuh. Kau butuh kodrat ilahi. Orang yang sombong, Alkitab berkata, tidak masuk surga. Taruh tanganmu di dada kalau kau butuh. Dan mari kau berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, pagi ini aku menerima firman-Mu dan aku sadar aku membutuhkan kodrat ilahi-Mu. Aku membutuhkan sifat ilahi-Mu, sifat dan karakter-Mu ingin aku miliki, sehingga setiap hari aku boleh berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, serupa dan segambar dengan-Mu. Tolong kami, penuhi kami. Aku percaya satu-satunya jalan untuk menerima kodrat ilahi adalah dengan menerima Engkau, Tuhan Yesus, jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini aku mengundang Engkau tinggal dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Raja. Jadilah Juru Selamat yang memerintah sepenuhnya dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku bangga. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalan. Sedang mulai bersamaan kudus tampil ke depan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tangan. katakan ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Pagi ini layakan kami Tuhan, untuk sebentar terima tubuh dan darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami sadar kami butuh kodrat ilahi. Sebab itu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kini kami boleh menerima dengan iman bahwa roti yang ada di tangan kami adalah tubuh Kristus.
cawan yang di dalamnya terdapat anggur. Ini adalah darah Kristus yang berkuasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Biar dengan iman kami sepakat untuk berkata, roti dan anggur ini menjadi perwujudan daripada tubuh dan darah-Mu yang dipecah-pecahkan, yang dicurahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan, semua akan kami terima, semua akan jemaat-Mu terima. Dan setiap mereka yang makan dan minum tubuh dan darah-Mu, dia sedang menikmati tubuh dan darah Kristus yang berkuasa. Sehingga hidup mereka akan diubah dari hidup sebagai kodrat manusia berubah menjadi kodrat ilahi. Hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan. Aku terima tubuh dan darah ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Katakan bersama-sama, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama ku hidup, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Bersama-sama Yesus pegang, Yesus pegang. Mari pegang hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan kodrat ilahi-Mu. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan aku hidup. Biarkan pagi ini sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, Engkau meremukkan hati kami Tuhan, supaya kami punya hati yang rela
untuk membuang semua tabiat-tabiat dunia. Kami boleh membuang hawa nafsu dunia yang membinasakan kami. Biarlah amarah, kebencian, kekecewaan, sakit hati, kesombongan, keangkuhan itu dilepaskan dari hidup kami. Kami mengenakan manusia yang baru. Kami mengenakan kodrat-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup bukan lagi di nafsu dunia, tetapi kami hidup dengan kodrat ilahi. Terima kasih Tuhan, karena korban-Mu kami semua hari ini kami dipulihkan. Di tangan kami ada tubuh dan darah. Kami angkat roti dengan tangan kami. Kami angkat karena kami percaya inilah tubuh Kristus. Katakan dengan percaya, inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus akan bagiku memiliki kodrat ilahi, dan aku hidup bagi Tuhan. Hari ini aku menerima Kristus, percaya hidupku diubah, hidupku diubah, hidupku diperbaharui menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi bergerak menuruti keinginan dosa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya inilah tubuh-Mu yang berkuasa kan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara percaya ketika tubuhnya kau makan pagi ini, engkau sedang mengenakan tubuhnya Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi. Rahasia hidup adalah terletak pada darah. Ketika orang kehabisan darah, dia tidak akan bisa hidup. Tapi Tuhan, Dia merelakan darahnya habis, bercucuran hingga tetes terakhir di kayu salib. Firman Tuhan berkata supaya Dia mati, dan kematiannya itu akan menghidupkan semua orang yang berdosa. Di situ ada engkau dan aku. Mungkin ketika engkau datang di tempat ini, engkau belum paham isi hati Tuhan. Tetapi aku berdoa pagi ini, lewat firman Tuhan dan perjamuanku di sini, engkau akan dijamah oleh Tuhan. Engkau akan merasakan betapa besar Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mengasihi. Saya percaya di tanganmu ada darah Yesus yang berkuasa. Amin. Darah inilah yang memberi kau hidup. Darah inilah yang membuatmu hidup kembali. Dia menggantikan darah manusiamu yang penuh dengan dosa dengan darah Kristus yang kudus. Mari pagi ini angkat tinggi-tinggi dan kau berkata dengan saya, Tuhan Yesus, aku percaya ini adalah darah-Mu yang kudus, yang berkuasa.
Darah inilah yang menebus hidupku dari dosa dan kematian kekal di neraka. Pagi ini Tuhan Yesus, aku menerima darah-Mu yang berkuasa ini untuk mengubah hidupku menjadi ciptaan yang baru. Aku lahir baru, aku hidup dalam Roh-Mu, aku hidup untuk Engkau, berkenan serupa dengan Bapa di sorga. Pagi ini Tuhan, aku menerima darah-Mu dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami menerima darah-Mu dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Yesus pegang. Thank you Jesus. Ku tak dapat di luar. Oh Bapa, jangan tinggalkan. Oh Engkau alasan sama-sama katakan Yesus pegang. Yesus pegang erat. Oh percayalah, pagi ini ada perubahan hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan, katakan Engkau alasan Tuhan. Amin. Selamat. Sekali lagi bersama-sama kita katakan Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat. Haleluya. Engkau mengubah setiap pria di tempat ini jadi pria yang takut akan Tuhan. Selamat. Engkau alasan, Engkau alasan. Selamat. Alasan, Engkau alasan. Selamat. Mari kita sore-sore yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Pagi ini ada kuasa yang mengubahkan kami. Pagi ini ada kuasa yang menyembuhkan kami. Pagi ini ada kuasa yang memulihkan kami. Kami tidak peduli seburuk pelanggaran kami, tapi kami percaya anugerah Tuhan sudah mengubah kodrat kami, sehingga kami boleh mengenakan kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahinya Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan. Aku berdoa untuk para pria di tempat ini. Ubah hidup kami Tuhan, para pria, jadi pria-pria yang hidupnya sesuai dengan kodrat ilahi, sehingga kami melihat keluarga kami, istri dan anak-anak kami, mereka hidup dengan kodrat ilahi juga. Aku berdoa para wanita, ibu-ibu dan wanita-wanita, Tuhan Kau ubahkan kami jadi wanita-wanita dengan kodrat ilahi, sehingga kami tidak lagi hidup dengan hawa nafsu dunia yang membinasakan kami. Kami akan hidup dalam Roh Kudus. Kami hidup benar. Kami benar. Aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar pesan firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Mari ubahkan kami. Hidupkan kami dengan kodrat ilahi. Ubah kami dengan kodrat-Mu. Kami tidak fokus kepada siapa yang melahirkan kami di dunia, tetapi kami akan berubah hidup kami dan fokus kami kepada Tuhan yang sudah mati bagi kami, Tuhan yang sudah memberi anugerah bagi kami, yaitu memberi kami kodrat ilahi, sehingga kami percaya kami tidak lagi hidup untuk dosa, tapi kami akan hidup untuk kebenaran dan kekudusan sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami berkata tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak berubah. Kami pasti berubah. Kami pasti berubah.
Bahkan keluarga kami akan berubah ketika kami diubahkan oleh Tuhan. Sekarang aku berdoa, ubah dimulai dari kami, perubahan dimulai dari kami, sampai semua orang boleh mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati bersama-sama kita berkata, kita tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali.